Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya bersaudara. Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah, yang nantinya kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah momentum yang tepat untuk bertaubat. Karena kita sebagai umat manusia yang tidak bisa lepas dari dosa, apalagi musuh bebuyutan kita yaitu syaitan, yang saat itu sudah bertekad untuk selalu mengganggu dan menggoda kita. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata kepada Allah, karena engkau ya Allah telah menyesatkanku, maka aku akan menyesatkan manusia, akan terus menerus menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian dia akan terus datang kepada manusia ini, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian iblis, syaitan ini akan terus mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan maupun kiri, untuk agar manusia ini nantinya kembalinya adalah di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kenyataannya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ada yang memiliki dosa kecil, ada yang memiliki dosa besar. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha penerima taubat, Maha pengampun. Maka sebaik-baik anak Adam yang berdosa ini adalah mereka yang bertaubat. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu mereka salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Datanglah Ramadan ini, dan setiap tahun bulan Ramadan ini datang. Bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, kapan taubatnya? Bagi orang-orang yang bersalah dan berdosa, kapan menyesalinya? Apakah bertobat nanti setelah nyawa tidak ada? Apakah menyesalnya nanti setelah di akhirat nanti? Penyesalan di akhirat nanti tiada guna. Maka selayaknya kita terus memperbaharui diri kita ini agar terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh aku senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah di dalam satu hari itu 70 kali, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain sebanyak 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita
Dan kita yang senantiasa terus berdosa, maka kita berusaha agar Allah mengampuni dosa kita dengan cara beristighfar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan ini diwajibkan berpuasa yang tujuannya agar kita nanti menjadi orang yang bertakwa, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang sering beristighfar. Orang yang ketika waktu sahur wa bil ashari hum yastaghfirun, mereka senantiasa beristighfar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar tidak sekedar membaca astaghfirullah, tetapi ada tekad yang kuat meminta ampun kepada Allah, kemudian menyesali dosa-dosanya dan tidak akan melakukan lagi. Al-Imam At-Tabari menafsiri ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya itu dia tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan itu. Dia berazam untuk tidak mengulangi lagi, sebagaimana air susu yang keluar dari putingnya. Jadi tidak akan kembali lagi. Al-Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu adalah benci kepada dosa yang selama ini dia sukai. Ya. Kemudian apabila dia ingat dosa itu, maka dia beristighfar. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. May yaghfiru dzunuba illallah. Maka ketika dosa itu yang akan menghalangi kita untuk masuk surga, maka kita harus membersihkan dosa itu dengan cara beristighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi di dalam Ramadan ini kesempatan untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan ini lewat kemudian kita belum sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat merugi kita semua. Maka Ramadan ini sebenarnya kesempatan untuk bertaubat karena 3 hal. Yang pertama, memang Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan Ramadan ini, terutama ketika Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya niat yang sungguh-sungguh untuk menegakkan Ramadan ini dengan berpuasa Ramadan, di dalam riwayat yang lain man shoma ramadhana, ya, di riwayat yang lain lagi adalah man qama ramadhana. Ketika kita berpuasa saja itu insyaallah ketika sudah dengan niat imanan wa ihtisaban akan diampuni dosa kita yang telah lalu. Apalagi ketika kita melakukan qiyam Ramadan, terutama di Lailatul Qadar, maka insyaallah akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikarenakan di dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ya membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan juga dibelenggu setan itu. Maksudnya dibelenggu ini apa? Ya, ada yang mengatakan yang dibelenggu kakinya, tangannya, berarti kepalanya masih bergerak-gerak. Ya, atau ketika dibelenggu tangannya, maka kakinya masih bisa menggoda kita. Ada yang mengatakan seperti itu. Artinya kita harus terus waspada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada yang mengatakan bahwa ketika syaitan itu dibelenggu, maka ruang geraknya lebih sempit. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, maka aliran darah kita ini itu akan melemah. Yang mana aliran darah ini adalah tempatnya syaitan. Syaitan itu mengalir majrad dam, di aliran darah di dalam tubuh kita. Maka kalau kita lapar dan dahaga, otomatis melemah energi kita, dan setan itu juga akan melemah pula. Dan di sini sangat mungkin sekali kita bisa terus beristighfar dan bertobat, dan gangguan dari setan itu kecil sekali. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Ramadan itu momentum yang sangat tepat untuk bertaubat. Ketika kita berpuasa Ramadan, saudara-saudara kita yang lain berpuasa, ada satu keinginan, satu kebersamaan, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita satu jamaah masjid ini, jamaah-jamaah masjid yang lainnya semua berpuasa. Bukan hanya kita di Indonesia, seluruh kaum muslimin di dunia semua berpuasa. Ini merupakan kebersamaan dalam ibadah dalam satu waktu yang luar biasa, dan itu akan menambah semangat kita untuk kembali kepada Allah, semangat untuk terus membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa kita. Di samping itu, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni oleh Allah ketika kita berpuasa. Jadi tidak usah ditunggu-tunggu lagi, kita beristighfar, kita bertaubat, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah kita lakukan sekecil apapun nantinya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengevaluasi diri kita, mungkin pernah meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah menyakiti saudara kita, mungkin pernah tidak taat kepada orang tua, mungkin juga kepada guru pernah bersalah, dan seterusnya. Kita evaluasi. Kalau seandainya dosa kita berkaitan dengan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah kita beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaknya kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Maka kita langsung beristighfar kepada Allah. Kita menyesali dan kemudian kita taubatan nasuha. Tetapi kalau ada kaitannya dengan orang lain, kita memohon maaf kepada saudara kita, memohon maaf pada orang yang pernah kita rugikan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Pengecualian bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka mau memperbaiki diri, dan kemudian mereka menjelaskan kesalahannya kepada orang lain. Ini kalau seandainya ada kesalahan yang berkaitan dengan saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan halnya kebersamaan kita di masjid, di tempat yang mulia ini, itu menjadikan kita tambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita jaga masjid ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang membuat dosa-dosa dan kesalahan kalian itu diampuni, dan juga Allah akan mengangkat derajat kalian? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sempurnakan wudumu di dalam kondisi apapun, malam-malam,
dingin, kita wudu, kita sempurnakan wudu kita, kemudian kita tahajud. Lalu setelah sahur kita ambil wudu pula, kemudian setelah itu kita ke masjid. Mungkin sebelum azan kita sudah melangkahkan kaki ke masjid. Maka yang kedua Rasulullah SAW mengatakan apa? Perbanyak langkahmu ke masjid. Sering-seringlah kita ke masjid, karena ini adalah rumah Allah, rumah di mana tempat kita ikatkan hati kita di tempat ini. Karena orang yang nasya'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya yang selalu terikat dengan masjid, itu termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perbanyak langkah kita ke masjid. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, intidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Setelah kita wudu, kita langkahkan kaki kita ke masjid, kemudian sampai di masjid kita sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu, atau sholat qabliyah. Setelah itu kita duduk, ya, kemudian kita berdoa. Mungkin mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berdoa. Antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan kita berkomunikasi dan meminta sesuatu kepada Allah selain di dalam doa? Bisakah kita menelpon Allah Subhanahu wa ta'ala? Katanya ada nomor khusus, ya kan? Nomornya 24434, ya. Nah, itu jumlah rakaat dalam satu hari itu maksudnya. Cuma kalau kita pencet telepon kita di angka itu nggak bisa nyambung ke Allah itu, ya kan? Yang bisa nyambung ke Allah adalah doa kita, menembus sampai langit. Begitu jauhnya, tetapi sebenarnya Allah Maha dekat. Maka kita berdoa di antara adzan dan iqamah. Itulah waktu mustajab. Setelah itu kita menunggu solat fardu. Inilah yang dimaksud dengan intidharus solat ba'da solat. Menunggu solat setelah solat artinya menunggu solat wajib setelah solat sunnah. Kata Rasulullah SAW, dzalikumur ribat, dzalikumur ribat. Itulah yang dimaksud dengan ribat. Ribat itu apa? Kata Al-Imam At-Tabari, ribat itu adalah ikatan tali. Ketika seseorang mau berperang, naik kuda, di hadapannya ada musuh, maka dia akan mengikatkan talinya dengan kencang. Itu ar-ribat. Para ahli tafsir mengatakan ribat itu adalah menjaga perbatasan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita mendapatkan keberuntungan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan, kuatkan kesabaranmu, dan waspadalah. Wa rabitu, dan waspadalah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Bersabar, kemudian meningkatkan kesabaran kita. Kalau menahan lapar dahaga dari fajar sampai maghrib, kita bisa bersabar. Kira-kira masih bisa bersabar gak kalau harus tarawih? Alhamdulillah masih bisa. Kita tingkatkan lagi, masih bisa tahajud atau tidak? Masih bisa tilawah atau tidak? Ya, masih bisa beristighfar di waktu sahur atau tidak? Kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan lagi. Bersabar untuk mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan ini sekali, bisa nggak ditingkatkan lagi? 2 kali, ditingkatkan lagi 3 kali, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan wasabiru, tingkatkan kesabaran, lipat gandakan kesabaran. Kok ada manusia, ya, tokoh yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan itu 60 kali. Berarti 1 hari itu 2 kali khatam. Kok bisa ya? Ini pasti menggunakan apa? Energi itu, ya. Wasabiru. Hashtagnya adalah wasabiru. Tingkatkan kesabaran. Warabitu, dan bersiap-siap
bersiap siagalah. Warabitu, dari kata ribat tadi, ya. Kalau tidak ada perang, kita tidak menjaga berbatasan. Tetapi kita harus menjaga masjid ini. Datang lebih awal dengan wudu yang sempurna, kemudian menunggu solat setelah solat. Wattaqullah, dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemenangan. Dan hakikat kemenangan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, kemudian menyempurnakan nikmatnya untuk kita, lalu mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Mudah-mudahan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang terus beristighfar kepada Allah sehari semalam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minimal 70 kali atau 100 kali. Mudah-mudahan kita senantiasa memiliki hati yang terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat nanti, dan kemudian kita benar-benar menghadap Allah dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di dalam surganya. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.